Happy Sunday Science Church. Bagaimana kabar hari ini? Doa kami kita semua selalu di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu terkasih di dalam ibadah online Science Church of Christ. Memasuki bulan Desember kali ini, tentunya kami mempunyai tema baru, dan tema di bulan Desember kali ini adalah Family as a Church atau keluarga sebagai gereja, yang merupakan salah satu dari 7 nilai dalam gereja Science Church of Christ. Dan tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan sebagai informasi, ibadah Natal gereja Science Church of Christ akan diadakan di YouTube channel Science Church of Christ di tanggal 24 Desember tahun 2020 di jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa catat tanggalnya dan ajak keluarga dan juga kerabat ya. Sebelum memasuki ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami ingin menyembah dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati Pastor Romi Matulesi yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kami buka jalannya ibadah hari ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Zion Church of Christ, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan yang besar. Come on. Kami memuji nama-Mu Yesus, nama yang kuat. Sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menentukan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk. Mari sama-sama kita siap lebih tinggi lagi buat Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia.
menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kembali bersama-sama kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, oh, oh, oh. Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, oh, kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan, kesembuhan hadir di sini. Bersama-Mu, di dalam-Mu, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ajar, Yesus. Jesus, we worship You. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku kekasih Kristus, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya saya mengundang saudara semua untuk berdoa bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah memasukkan pokok doa kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu, memuji menyembah Engkau. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami.
Pada saat ini juga Tuhan kami rindu berdoa untuk saudara kami, di mana dia merindukan terjadi pemulihan di dalam keluarga. Biar Tuhan berkati keluarga ini sehingga keluarga ini boleh kembali harmonis. Keluarga ini takut akan Tuhan. Urapi mereka Bapa, berikan roh takut akan Tuhan untuk suami dan istri dan seluruh keluarga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara kami yang ada gangguan jantung, sel kanker, dan telapak tangan yang bengkak. Tuhan, Engkau yang memberkati obat-obat yang dipakai, supaya di dalam menjalani prosesnya pun bisa Tuhan berikan kekuatan dan selalu mengandalkan Tuhan, sehingga proses untuk pengobatan pun boleh berjalan dengan baik dan terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang lagi buka bisnis salon. Biar Tuhan berkati usaha ini bisa bertambah, dan bisa melalui usaha ini pun dia memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati bangsa dan negara ini, dari mulai presiden sampai jajaran terbawah pun. Setiap pemerintahan Tuhan biar berjalan dengan baik. Mereka menjalankan semua aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Dan biarlah Engkau memberkati, mengurapi mereka, supaya di dalam menjalankan pemerintahan pun mereka melakukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk golongan. Tuhan berkati juga bangsa dan negara ini biar bisa terbebas dari pandemi COVID-19 Tuhan. Karena kami juga rindu Bapa untuk bisa kembali bersekutu normal seperti biasa. Terima kasih Bapa, pada saat bersamaan ini juga kami mengucap syukur untuk doa-doa yang sudah Tuhan berkati, yang sudah Tuhan kabulkan Tuhan. Saudara kami sudah mendapatkan pembayaran proyeknya, dan semua proyek-proyek sudah berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ini. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kami percaya semua ini karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Kristus, sepanjang tahun 2020 ini, Gereja Giant Church of Christ membahas tema besar atau tema utama, yaitu planted atau tertanam. Bagi saudara-saudara yang rindu bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, kami mengundang bergabung dengan kami di cell group, yaitu iConnect. Nah, di mana di iConnect ini diadakan saat sekarang ini secara online. Jadi perkembangan rohani saudara akan terpantau dan kita akan tumbuh bersama-sama, karena perlu diingat tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Jadi kita perlu ada semacam sel, ya, maka kami mengundang untuk bisa bergabung bersama kami. Dan juga di sel group ini saudara juga akan mendapatkan informasi tentang seputar kegiatan-kegiatan gereja. Nah, jadi Anda bisa tahu apa saja yang ada di dalam Gereja Giant Church of Christ. Maka saudara, kami mengundang bagi yang belum bergabung, kami mengundang Bapak Ibu saudara semua untuk bergabung. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya mengajak kita untuk membacakan ayat renungan firman dalam minggu ini, yang diambil di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan dulu, nanti kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudara sekalian, dari ayat renungan firman ini kita diperintahkan Tuhan untuk jangan khawatir dalam hal apapun. Tapi kalau ada kekhawatiran, nyatakanlah itu di dalam Tuhan kepada Yesus Kristus. Jadi kita hidup ini, kalau kita menghadapi kekhawatiran, kita percaya Tuhan Yesus terus menyertai kita. Maka nyatakanlah segala kekhawatiran kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam perjamuan dan firman, saya mengajak kita untuk menaikkan lagu pujian berikut ini. Come on.
ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus, kami mau setia seperti Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Hai, selamat hari Minggu. Senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Tetap semangat, tetap bersuka cita bersama dengan keluarga saudara. Saya berdoa keadaan saudara bersama keluarga senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Well, puja nama Tuhan, pada kesempatan ini juga sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin memberitahukan sesuatu kepada saudara, yaitu di tanggal 24 Desember 2020 di jam 5 sore kita akan mengadakan yaitu perayaan Natal bersama. Ya, perayaan Natal bersama tentunya. Dan tentu saudara bertanya di mana kita mengadakan acara tersebut, dan acara itu kami rayakan atau kami adakan yaitu secara online. Jadi kami masih mengadakannya secara online. Saya berharap saudara tetap sukacita kita merayakan Natal walaupun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita berbeda dan ini first time bahwa acara Natalan diadakan secara online. Tetapi itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan tetap bekerja, lawatan Tuhan tetap nyata memberkati saudara dimanapun Anda menyaksikan acara Natalan kita di tanggal 24 Desember itu. Baik, catat baik-baik ya. Tanggalnya di tanggal 24 Desember di jam 5 sore. Saya berharap saudara bisa bersama-sama dengan kami untuk kita mengadakan perayaan Natal bersama. Dan sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus terlebih dahulu pada saat ini. Dan saya mau mengajak saudara untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan, atas kasih karunia, anugerah, kebaikan, kemurahan yang Tuhan sediakan, di mana di hari Minggu ini kami kembali boleh menikmati kabar baik, sukacita kemurahan Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami buka hati kami, mau sambut tubuh darah Tuhan Yesus, karena kami percaya pada waktu kami memperkatakan inilah tubuhmu, inilah darahmu, itulah momen di mana kami mengingat kembali setiap hal yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan kami. Maka terima kasih Tuhan buat kesempatan yang boleh kami terima. Setelah itu kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan ada bersamaku, urapan Tuhan ada bersamaku, sederhanakan setiap kata kalimat untuk menyampaikan firman Tuhan agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar, dan kami semua dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam Filipi pada pasal yang keempat, pada ayatnya yang keempat dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, tidak ada alasan tentunya dari firman Tuhan ini mengatakan untuk tidak bersukacita. Tuhan telah menetapkan untuk Anda dan saya, bersukacitalah senantiasa. Walaupun situasi, keadaan penuh dengan tantangan pergumulan, tetapi sukacita Tuhan tidak terhubung dengan yang namanya situasi atau keadaan. Sukacita Tuhan itu merupakan keputusan. Jadi hari ini keputusan kita adalah kita mau bersukacita walaupun situasinya tidak mudah. Mari kita angkat rotinya di atas kepala bersama-sama dengan saya, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga.
untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di rumah sakit. Bersama keluarga kami punya umur yang panjang, kami disediakan yaitu senantiasa perlindungan, penjagaan Tuhan ada bersama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak saudara juga boleh diberikan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan orang tuanya atau orang dewasa yang mengangkat, baru nanti diberikan kepada mereka. Mari sama-sama lagi kita angkat anggur ini, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Maka oleh darah domba Allah kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Kami percaya Tuhan, kami punya rumah di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami tidak mengembara dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Kami tolak santet, kami tolak kuasa gelap, kami tolak roh-roh jahat, kami tolak dukun-dukun, kuasa setan. Dihancurkan, dipatahkan, bahkan kami selalu sehat sempurna. Apa saja yang kami sentuh, apa saja kami pegang, kerjakan, diberkati berhasil. Yaitu lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minyak ini juga, kita lepaskan perkataan kuasa, kita urapi diri kita urapi orang-orang yang bersama dengan kita. Bahkan dimanapun kita berada, tempat yang kita injak juga diberkati. Bersama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi selalu jagai kami, pagari kami. Maka kami hancurkan segala kuasa gelap, roh jahat, bahkan COVID-19 tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami diproteksi, kami dilindungi, kami dipagari. Segala mara bahaya, celaka, roh maut tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara, sambil katakan, inilah minyak urapan, dan saudara mengurapi diri saudara sendiri, Anda memberkati diri Anda, dan percayalah bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan, yaitu firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya, dan pasti berhasil. Oke, puji Tuhan. Nah, baik, sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Selalu saya ingatkan, ambil alat tulis saudara, catatlah setiap firman, catatlah setiap kebenaran firman Tuhan ini. Itu akan menjadi rema, itu akan menjadi ingatan yang kuat. Karena selalu saya katakan bahwa ingatan kita kepada firman, ingatan kita kepada Tuhan, itu akan meneguhkan kehidupan kita di sepanjang hari-hari yang kita jalani. Bahkan dalam situasi kondisi yang tersulit sekalipun, dengan ingatan kita akan firman, itu akan membuat kita selalu dikuatkan dalam menghadapinya. Baik, dan judul di hari ini saudara yang saya bawakan, judulnya adalah Tidak Ada Yang Ideal. Ya, ini judul yang saya bawakan buat saudara untuk kita bahas di hari Minggu ini, yaitu dengan judul Tidak Ada Yang Ideal. Ya, kita tentu berharap yang kita jumpai semuanya ideal. Tapi pada kenyataannya saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang ideal. Itu yang akan kita jumpai, dan ini akan kita coba bahas di hari Minggu ini. Saya ambil di dalam Pengkhotbah pada pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya, Pengkhotbah pada pasal kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26 dikatakan begini. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha
menjaring angin. Ayat yang 18 dikatakan, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, saudara kasih Tuhan, semua orang tentu merindukan untuk memiliki keadaan yang ideal. Nah, ideal itu sendiri artinya adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diterjemahkan sangat sesuai dengan yang dicita-citakan, atau diangan-angankan, atau dikehendaki. Itu arti daripada ideal, sangat sesuai dengan yang dicita-citakan, atau diangan-angankan, atau dikehendaki. Artinya begini, bahwa setiap orang tentu ingin cita-citanya tercapai, atau apa yang menjadi angan-angan dan harapannya dapat terwujud. Nah, pada saat saya membaca kitab Pengkhotbah, banyak hal yang terlintas di dalam pikiran saya, saudara, yaitu mengenai makna sebuah kehidupan. Saya tertarik dengan kejujuran dari sang penulis mengenai kehidupan yang ia jalani, bahwa penulis melihat berbagai hal yang kontradiksi dan misteri. Artinya banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak memberikan jawaban yang penuh. Dan tampaknya penulis kitab ini seolah menuliskan situasi yang sepertinya tidak berpengharapan. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya dalam kehidupan ini memang sepertinya banyak hal yang tampaknya misteri atau tidak cukup memberikan jawaban mengenai berbagai hal dalam kehidupan. Contohnya seperti ini, mengapa ada orang yang berhikmat dan mengapa ada orang yang bodoh? Lalu mengapa ada orang yang kaya, lalu mengapa ada orang yang miskin? Mengapa yang satu mengumpulkan banyak dan yang lain mengumpulkannya sedikit? Nah, itulah kehidupan sebenarnya. Dan akan ada dan akan selalu ada di hidup kita keadaan yang tidak terduga. Ya kan? Kebanyakan kita mungkin berpikir semua hal akan terasa nyaman bila mana kita telah mencapai suatu keadaan yang baik. Itu semua orang berpikir demikian. Nah, hal yang baik bagi manusia umumnya itu disebut dengan suatu pencapaian. Yaitu, ini menurut orang baik adalah ini, saudara. Yaitu suatu pencapaian bila mana sudah mencapai jabatan tertentu, memiliki kendaraan yang bagus, mendapatkan rumah idaman, mempunyai kekayaan, menjadi terkenal, dan lain sebagainya. Dan budaya kita hari ini, saudara, terobsesi untuk mewujudkan harapan-harapan positif yang kalau boleh dikatakan adalah mustahil diwujudkan. Begitu banyak harapan-harapan positif yang ingin dicapai. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya itu harapan yang mustahil untuk diwujudkan. Seperti menjadi lebih bahagia, menjadi lebih sehat, menjadi yang paling baik, lebih baik daripada lainnya, menjadi lebih pintar, lebih cepat, menjadi lebih kaya, atau lebih seksi mungkin, lebih populer, lebih produktif, atau lebih diinginkan dan lebih dikagumi. Itu adalah satu hal yang ingin dicapai. Karena menurut orang-orang ini adalah hal-hal positif yang harusnya bisa dicapai untuk diwujudkan.
Tapi pada kenyataan saudara, sebenarnya hal-hal ini adalah hal-hal yang sulit atau tidak mungkin untuk diwujudkan. Saya akan jelaskan kepada saudara. Nah, seolah-olah semua hal tadi yang kita sebutkan itu akan memberikan keberhasilan seseorang di dalam kehidupan. Coba kita lihat lagi di dalam Pengkhotbah pada pasal 9, pada ayat yang ke-11 dikatakan begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, kalau kita coba memperhatikan aktivitas kebanyakan orang, saudara, maka kita akan menjumpai orang-orang yang dimotivasi untuk terus mengejar sesuatu. Apabila Anda mempelajari cara terbaik untuk mendapatkan uang, ya kan? Bila mana saudara mempelajari bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan uang, saya coba artikan. Itu artinya Anda sudah tidak punya uang. Oke, kalau Anda berdiri di depan cermin dan terus mengafirmasi kalau Anda cantik di depan cermin, Anda mengatakan pada diri saudara sendiri, oh saya cantik ya. Itu karena Anda sudah tidak merasa cantik lagi sebenarnya. Oke, dan yang parah adalah apabila Anda belajar untuk menjadi lebih sukses, itu artinya karena Anda memang merasa tidak cukup sukses untuk saat ini. Dan ironisnya saudara, pengarahan kepada hal-hal yang positif ini, tentang apa yang lebih baik, tentang apa yang lebih unggul, hanya akan mengingatkan diri kita lagi dan lagi tentang segala kegagalan-kegagalan kita. Orang-orang yang ingin lebih unggul, orang-orang yang ingin lebih baik, sebenarnya mereka sedang diingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang gagal. Masih ada, artinya apa saudara? Kekurangan apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita gagal untuk mewujudkannya. Karena saya selalu katakan kepada saudara, kita bisa unggul di satu area, tapi kita akan bisa kalah di bagian yang lain. Artinya, kita akan selalu kekurangan. Kita selalu tidak bisa mencapai kesempurnaan tadi. Gitu loh saudara. Dunia ini telah mengajarkan bahwa untuk menyelesaikan suatu persoalan, itu dibutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada persoalan tersebut. Tetapi Tuhan telah memberikan contoh bagaimana seorang Daud yang lebih kecil dari Goliat dibuat mampu untuk mengalahkan raksasa tersebut. Artinya, solusi atas suatu masalah itu bukan ukuran yang lebih besar dari masalah itu, tetapi justru dengan sesuatu yang kelihatan lebih kecil. Yaitu caranya bagaimana? Cukup bergantung dan percayalah kepada Tuhan. Maka, ini paling penting. Kalau cara menyelesaikan masalah harus dengan sesuatu yang lebih besar, maka tidak semua orang yang akan mampu menghadapinya. Ya, tidak semua orang akan mampu menghadapi masalah tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau dengan cara yang kelihatan sederhana, malah di situ ada jalan keluar. Ini memberikan petunjuk bahwa semua orang, termasuk Anda, mampu melakukannya atau bisa menang atas masalah saudara. Percayalah saudara. Tuhan tidak pernah suruh saudara atau cari solusi dengan cara yang besar. Tuhan selalu pakai hal-hal yang sederhana untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Ya kan? Lihat baik-baik cara Tuhan. Yesus saja lahir di tempat yang kelihatannya sederhana. Dari keluarga yang sederhana. Jadi cara-cara Tuhan adalah cara-cara yang kelihatannya sederhana. Tapi seringkali ini lolos dari pemandangan kita. Itu tadi karena kita terbiasa dengan dunia yang mengajarkan tentang sesuatu yang lebih besar dan lebih besar lagi. Semakin besar, semakin baik. Semakin lebih banyak, lebih baik. Semakin lebih luar biasa, itu lebih baik. Itu yang diajarkan oleh dunia. Sehingga kita lolos ketika kita coba memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sederhana. Padahal di situ banyak jalan keluar yang Tuhan sediakan. Nah, saudara, kita ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan pembuktian. Apalagi dengan adanya teknologi. Media sosial atau sosmed, segala aktivitas dapat kita posting di sana. Dan kita berusaha menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita. Coba saudara perhatikan di media sosial. Atau saudara punya medsos. Anda pergi ke mana, ada foto di situ, ada pasang video, lalu Anda posting di timeline saudara. Di feed-nya saudara. Setiap kali berangkat kemana, Anda posting di situ. Setiap kali berangkat kemana, Anda taruh di situ. Anda berusaha memperlihatkan kepada semua orang bahwa di masa-masa COVID orang nggak bisa jalan-jalan, Anda bisa jalan-jalan. Anda sedang menunjukkan kepada orang banyak mungkin bahwa nih keren kan, saya bisa ke sini, saya punya tempat di sini, saya bisa wow gitu saudara. Mereka banyak orang hari-hari ini
memang dunia mengajarkan demikian untuk menunjukkan. Persoalannya, kalau orang dunia melakukan seperti itu, ya sudahlah. Tapi ini kebanyakan orang-orang yang di dalam Tuhan pun yang sudah bertobat katanya, masih mempraktekkan model seperti itu. Nah, saudara, sebenarnya kita nggak perlu menunjukkan sama orang. Kalau kita kaya, kita nggak perlu menunjukkan bahwa saya ini kaya loh, gitu. Kalau kita punya sesuatu yang mewah, kita nggak perlu menunjukkan saya punya ini loh. Atau kalau kita bisa berjalan atau makan di lokasi tertentu, kita juga nggak perlu menunjukkan ini loh saya ada di sini. Karena semakin kita menunjukkan, sebenarnya kita nggak memiliki area itu. Semakin kita kekurangan sebenarnya. Karena kita butuh dihargai. Karena kita butuh pengakuan. Berarti kalau butuh pengakuan, berarti orang itu tidak memilikinya. Nah, kalau kita mau jujur bertanya kepada diri sendiri, apakah kita mau berhadapan dengan keadaan negatif? Ya kan? Kalau kita mau jujur, tentu saja kita akan menolak keadaan negatif. Kita akan berusaha menghindari segala situasi negatif. Kenapa? Karena menurut kita pengalaman negatif itu sangat tidak baik. Padahal pada kenyataannya, saudara, kita akan selalu berhadapan dengan situasi yang negatif. Persoalannya bagaimana cara kita menghadapinya. Bukan bagaimana kita nggak memiliki situasi negatif. Semua orang akan berhadapan dengan situasi negatif, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, bila zaman dahulu, sebelum ada media sosial seperti sekarang ini, sebelum ada berita-berita di internet, saudara, bila seseorang mengalami keadaan di rumah yang menyebalkan, ini dulu ya, sebelum ada media sosial, maka orang itu bisa merasa kesal. Tetapi setelah merasa kesal, dia berusaha menerimanya. Ya sudah, mau dibilang apa. And then kemudian dia melanjutkan hidupnya kembali. Itu dulu, sebelum ada media sosial. Tapi adalah berbeda bila kita di zaman sekarang, hari ini. Bila kita sedang kesal dengan kondisi hidup kita, belum sampai 5 menit ya, belum sampai 5 menit, maka media sosial dan berita-berita di internet akan membombardir kita dengan 350 gambar orang-orang yang posting di dunia maya dengan wajah senyum, dengan wajah bahagianya, dan sedang berada di lokasi yang hype, di lokasi yang super, atau zaman sekarang orang sebutnya dengan lokasi yang mewah gitu, saudara. Dan lalu akhirnya setelah Anda melihat postingan orang-orang tersebut, Anda merasa menjadi orang yang paling merana di dunia, dan Anda mulai menyesali diri dan merasa terpuruk. Lihat baik-baik. Media sosial itu hal yang bisa dipakai untuk hal yang baik, tetapi hati-hati juga dengan media sosial ini. Kenapa? Karena mereka bisa juga menjadi alat yang bisa membuat seseorang menjadi terpuruk pada saat dia sedang mengalami kesusahan. Dia melihat orang lain kayaknya bahagia ya. Saudara, gambar bisa menceritakan sejuta perasaan, istilahnya gitu, saudara. Itu tidak bisa menceritakan keadaan sesungguhnya dari sebuah gambar. Atau seorang pria yang digambar sedang mencium istrinya. Apakah kita langsung bisa berkata, oh rumah tangganya bahagia loh, oh dia bisa jadi panutan loh. Saya cuma mau katakan bahwa saudara, gambar bisa diartikan berbagai macam cara. Kita nggak tahu arti sesungguhnya orang itu seperti apa. Dunia, saudara, dunia kita berada hari ini telah mencecar kita bahwa kehidupan yang baik adalah lebih dan lebih banyak lagi. Itulah sebabnya orang-orang yang ikut suatu bisnis, perhatikan baik deh. Orang-orang yang ikut suatu bisnis tertentu, ketika dia mencapai level tertentu, maka akan terus diarahkan untuk ayo tingkatkan lagi, ayo lebih lagi, dan terus lebih lagi. Artinya apa? Seolah-olah sedang dikatakan keadaan kamu yang sekarang ini tidak baik. Itu harus dibuat lebih baik lagi. Akhirnya kita berlelah-lelah untuk mengejar terus, lalu terus menambahkan pengetahuan dan segala kemampuan yang pada akhirnya semua yang telah dia peroleh, semua yang telah dia kumpulkan pada waktu dia meninggal, itu akan diteruskan oleh orang lain yang nggak perlu bersusah-susah seperti yang dia lakukan. Itu yang pengkhotbah katakan di dalam pengkhotbah 2 ayat 21, sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Itulah kehidupan yang harus kita hadapi dengan lapang dada bahwa tidak ada yang ideal di dalam dunia ini. Catat baik, saudara. Nggak ada yang ideal di dalam dunia ini. Artinya, kita ingin mencapai yang kita inginkan. Tidak pernah ada yang ideal. Orang yang menjadi pasangan kita pun ternyata juga tidak ideal. Ya, kita berharap nih pasangan kita seperti harapan kita. Pada kenyataannya ternyata pasangan kita juga tidak ideal. Tetap ada kelemahan. Oke, tetap ada kekurangan. Dan mereka juga dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Oke, tetapi kita tentu mengharapkan kehidupan yang tanpa masalah. Ya, kita mengharapkan demikian. Ya, itu adalah suatu harapan yang sangat baik. Tetapi persoalannya adalah
kehidupan ini tidak pernah lepas dari masalah. Pada saat kita berhadapan dengan masalah, ya kan? Lalu ada solusi yang diberikan. Bila kita berhadapan dengan masalah, kita butuh solusi. Dan ketika kita mendapatkan solusi yang diberikan, maka yang terjadi selanjutnya adalah akan timbul masalah yang baru lagi. Artinya, solusi atas suatu masalah hanya akan menimbulkan masalah-masalah lainnya lagi. Nanti saya akan perjelas di bagian-bagian poin saya. Nah, artinya ketika kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang ideal, oke, nggak ada yang ideal, nggak ada sesuai dengan cita-cita kita yang kita mau harapkan persis seperti yang kita mau, atau tidak sesuai dengan angan-angan, tidak sesuai dengan cita-cita, maka sikap kita harusnya seperti apa sih? Saya coba membantu saudara ya dari bagian ini agar saudara jangan kecewa dengan segala situasi yang terjadi di sekitar saudara. Kita sebagai, minggu lalu saya berkata tentang manusia Allah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berpikir dewasa, karena kekristenan itu, yaitu yang dicapai adalah kedewasaan, saudara. Dan ini perlu dipersiapkan. Gereja punya tugas untuk mempersiapkan jemaatnya. Bagian saya sebagai gembala sidang adalah mempersiapkan anak-anak Tuhan, termasuk saudara yang menyaksikan acara ini, untuk didewasakan. Nah, ini yang perlu kita sikapi pada waktu segala sesuatu yang ada di kehidupan kita, kita tahu bahwa itu tidak ada yang ideal. Maka yang pertama, ini sikap kita yang seharusnya adalah tidak semua hal adalah penting. Garis bawahin, atau tulis catatan saudara. Tidak semua hal adalah penting. Nah saudara, apa maksud saya tidak semua hal adalah penting? Bahwa kita harus memilih apa yang kita mau pedulikan. Kita nggak bisa pedulikan semua area. Ya kan? Kita harus memilih apa yang kita mau pedulikan. Apa yang mau kita pilih. Sehingga kita dapat mengabaikan hal-hal yang tidak terlampau penting. Persoalannya ini seringkali dalam rumah tangga. Cara pandang pria, cara pandang wanita beda. Wanita itu kalau memandang semua area, dia pandang semuanya. Makanya yang paling banyak kepo adalah siapa? Wanita. Dia mau tahu semua segala sesuatunya. Itulah dia sebenarnya. Nah, itu membuat lelah sebenarnya. Kalau kita harus konsentrasi kepada segala area. Artinya, poin saya yang pertama adalah tidak semua hal adalah penting. Kita harusnya memperdulikan apa yang kita mau pilih untuk kita fokuskan di area tersebut. Dan kita harusnya mengabaikan hal-hal yang lain yang tidak terlampau penting. Filipi 3 pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sejak menjadi pengikut Kristus, dia begitu banyak berhadapan dengan kesulitan. Banyak sekali kesulitan yang dia hadapi. Tetapi yang membuat Paulus berhasil, itu kenapa? Yaitu adalah karena perhatian Paulus tertuju kepada sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan yang dia hadapi. Semua kita akan berhadapan dengan kesulitan. Semua kita berhadapan dengan persoalan. Tapi hari ini saya katakan kepada saudara, kita belajar dari Paulus bahwa kalau kita mau berhasil melewatinya, maka kita perlu untuk memberikan perhatian kita pada sesuatu hal yang jauh lebih penting daripada kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita melihat kepada pribadi, yaitu juru selamat kita, Yesus Kristus, dia sudah menyediakan jalannya, dia sudah mati buat Anda dan saya, korban dengan tubuh dan darahnya. Dia menjaminkan bahwa kehidupanmu di bumi sama seperti di sorga. Saya percaya seharusnya kita bisa melangkah lebih hebat, kita bisa melangkah lebih lagi, maksud saya. Kita harusnya bisa melewati masalah-masalah tersebut. Kita harusnya tidak terganggu dengan situasi keadaan sekitar kita. Dan ini menjadi penting. Karena kalau kita hanya berhadapan dan memikirkan semua area persoalan, kita nggak pernah bisa maju, saudara. Kita akan stuck di tempat. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, belajar dari Paulus, untuk kita sebagai poin yang pertama, mengatakan tidak semua hal adalah penting. Dan Paulus melakukan area tersebut, dan Paulus bisa. Poin saya yang kedua adalah, yaitu apa yang harus kita sikapi kalau memang situasi yang kita jumpai adalah tidak ideal di dalam kehidupan ini. Berarti poin yang kedua yang kita lakukan adalah belajar untuk menerima rasa sakit. Belajar untuk menerima rasa sakit. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dulu Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus telah menjalani suatu kondisi
yaitu untuk menerima rasa sakit. Berbagai situasi negatif ia harus hadapi. Sampai dia juga sebelum naik ke atas kayu salib, dia harus menerima untuk dikhianati oleh muridnya. Dan itu sesuatu yang menyakitkan tentunya, kalau kita sadari bahwa kita ada di posisinya Yesus. Nah, saudara, menjadi orang percaya dalam situasi apapun, kita harus siap dan rela untuk berhadapan dengan yang namanya rasa sakit. Entah itu secara emosional atau secara psikis. Tapi yang saya mau tekankan adalah rasa sakit secara emosional atau secara psikis itu justru akan menjadi baik, atau itu menyehatkan, atau itu perlu sebenarnya bagi kehidupan kita. Kenapa saya katakan itu menyehatkan? Kenapa itu saya katakan perlu? Seperti halnya jari kaki kita. Kalau jari kaki kita terantuk dan kepada meja, tersandung meja, itu akan mendidik kita untuk kita tidak mau lagi tersandung oleh meja tersebut. Karena kita pernah merasakan sakitnya. Kaki kita terantuk kepada batu. Dan rasa sakit itu sendiri juga untuk melindungi Anda. Makanya saya katakan tadi, itu bermanfaat. Itu baik buat kita. Kenapa? Karena kalau saudara tidak merasakan sakit, begitu tangan saudara menyentuh sebuah panci yang sedang dimasak di atas kompor, dan Anda tidak ada respon rasa sakit, saudara, itu bisa berbahaya. Itu bisa menghancurkan tangan saudara. Itu bisa menghanguskan tangan saudara. Tapi justru dengan adanya rasa sakit itu, tangan saudara jadi terselamatkan, tidak terbakar. Artinya, rasa sakit itu diperlukan. Kenapa? Karena itu untuk menjaga kita juga. Dan tadi saya sudah jelaskan kepada saudara juga bahwa misalkan rasa sakit secara fisik tadi, kalau secara emosional, misalkan akibat penolakan atau kegagalan, apa kita pelajari dari penolakan atau kegagalan? Itu mengajarkan kita bagaimana cara mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Ya, makanya ketika saya jadi gembala, saya harus menerima yang namanya rasa sakit. Rasa sakit dari apa? Dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Orang-orang yang saya percayakan sesuatu, yang pada akhirnya mereka bisa mangkir dari hal tersebut. Orang-orang yang tadinya berkata, kita pelayanan sama-sama, kita bangun sama-sama, tapi akhirnya mereka mundur. Akhirnya mereka menjauh. Nggak jelas kenapa. Oke. Orang-orang yang tadinya kayaknya bersuka cita bersama, tahu-tahu hilang begitu saja. Artinya saya katakan sama saudara, kita harus belajar untuk menerima rasa sakit. Karena ketika saya belajar untuk menerima rasa sakit itu justru melatih diri saya untuk bagaimana saya belajar menerima orang, belajar berinteraksi dengan orang. Jadi saya tahu sikap dan sifat orang-orang yang akan saya layani, orang-orang yang saya jumpai. Dan itu melatih sistem internal saya untuk saya belajar untuk kerendahan hati lagi. Belajar untuk yaitu bersikap lemah lembut terhadap orang. Lemah lembut artinya apa? Yaitu tidak menjadi sakit hati, maksud saya. Belajar menerima sakit itu. Pada waktu seseorang menikah, Anda juga harus belajar untuk menerima rasa sakit dari pasangan Anda. Kenapa? Karena pasangan Anda mungkin mengatakan kata-kata yang tidak nyaman buat Anda. Mungkin ada sikap yang tidak nyaman bagi Anda. Tapi itulah kehidupan. Tidak ada yang ideal. Maka kita belajar untuk apa? Menerima. Karena Yesus sudah melakukan bagian itu. Dia menerima rasa sakit itu. Justru untuk itulah dia melakukannya. Untuk dapat menolong Anda dan saya. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Ada amin? Ya. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga kita perlu pelajari dalam tidak ada yang ideal di dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan terjadi dari memecahkan masalah. Kebahagiaan terjadi dari memecahkan masalah. Ya. Dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, kita tentunya mengharapkan kehidupan yang tanpa masalah. Tadi di awal sudah saya sempat jelaskan sedikit. Ya, itu adalah suatu harapan yang baik. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Yesus telah memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas dari masalah. Tadi ayat tadi mengatakan, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok, ada kesusahan yang lain. Artinya apa? Selesaikanlah masalahmu hari ini, maka engkau akan bahagia.
Jadi kalau kau ketemu masalah, yang membuat kau bahagia adalah bukan karena nggak ada masalah. Jadi kalau saudara datang sama saya, pendeta tolong doakan agar saya nggak ada masalah. Saudara, saya takut kalau saya berdoa buat saudara. Kenapa? Karena kalau saya berdoa buat saudara agar saudara nggak ada masalah, maka saudara akan pindah tempat. Tempat saudara bukan saat ini di rumah lagi, tapi tempat saudara ada di tempat rumah masa depan, yaitu tempat di mana 2x1. Nah, kalau orang sudah di dalam tempat 2x1, dia tidak lagi merasakan masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini lagi. Tapi kalau saudara mau menyadari bahwa kebahagiaan itu didapat bukan dengan ketidakadaannya masalah, tapi kebahagiaan didapat pada waktu ada masalah dan kita menyelesaikan masalah. Makanya saya katakan sama saudara, selesaikan masalahmu. Jangan lari dari masalahmu. Banyakkan orang suka lari dari masalah. Mereka bisa punya ide sesuatu, memberikan ide sesuatu, begitu dia mentok dengan idenya, ya kan? Bukannya dia memberikan solusi, malah dia lari dari masalah tersebut, tidak menyelesaikan masalah. Kekristenan bekerja di dalam kedewasaan. Kedewasaan inilah, yaitu di dalam penyelesaian masalah. Kalau engkau ingin bahagia hidupmu, maka saya sarankan kepada saudara, selesaikan masalah saudara. Jangan menunda. Oke? Pada saat kita berhadapan dengan masalah, lalu ada solusi yang diberikan, tadi sudah saya sebutkan, maka yang terjadi selanjutnya akan timbul masalah baru lagi. Jadi, masalah sudah selesai, akan timbul masalah baru lagi. Artinya solusi atas suatu masalah hanya akan menimbulkan masalah lainnya. Contohnya begini, pada saat seseorang masih jomblo, berarti orang ini belum memiliki pendampingnya, itu masalah. Jadi masalahnya adalah dia belum punya pendamping. Nah, setelah dia memiliki pasangan, maka solusi untuk kesendiriannya sudah terjawab. Oke, tetapi itu akan menimbulkan masalah baru. Masalah barunya adalah bagaimana menjalin hubungan yang selanjutnya dengan orang tersebut. Oke, setelah dia menjalaninya, lalu dia berencana untuk berumah tangga. Oke, setelah dia pacaran, berarti masalah pacaran sudah selesai, sekarang dia masuk dalam rumah tangga. Nah, sekarang masalahnya di dalam rumah tangga. Entah mungkin mau punya anak kah, atau bagaimana. Terus rumah tangga itu pun terus nggak pernah berhenti lagi. Ada masalah baru lagi, ada masalah baru lagi. Saya menikah sampai hari ini, saya menikah 20 tahun lebih. Dan apakah masalah saya sudah selesai? Tidak. Selalu akan ada masalah baru terus. Di dalam rumah tangga juga demikian. Tetapi yang saya lakukan adalah bagaimana agar saya bisa bahagia. Saya selesaikan masalah satu. Selesaikan lagi masalah berikutnya. Selesaikan lagi masalah berikutnya. Saya suka ketawa, saudara, kalau ketemu dengan tukang cuci yang cuci di rumah kami, saudara. Selalu kalau komplain, dia sambil cuci suka cerita, dia bilang, aduh kenapa ya hidup saya kok selalu ada masalah, kok masalah nggak habis-habis ya, kok masalah nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Itulah hidup. Kalau masalahmu habis, masalahmu selesai, ya selesailah hidupmu. Masalahmu habis, ya habislah hidupmu, gitu loh. Tapi kalau engkau masih mau merasakan hidup, ya selesaikan setiap masalah yang ada. Oke, makanya jangan pernah berusaha hidup tanpa masalah. Karena setiap hari akan ada masalah. Masalah tidak pernah berhenti. Oke, mereka hanya datang silih berganti dan atau masalah itu meningkat dari level yang sebelumnya. Masalah yang saya hadapi pada waktu saya menjadi pemimpin pujian berbeda ketika saya menjadi pembicara. Masalah saya jadi pembicara berbeda lagi ketika saya sekarang menjadi gembala. Jadi artinya selalu akan ada problem, selalu akan ada masalah. Tapi jangan takut. Tuhan memberikan kita hikmat, kemampuan untuk kita bisa menghadapi masalah itu dan kita bisa menyelesaikannya. Karena pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melebihi kekuatan kamu. Haleluya. Saya hendak membuka pikiran saudara agar saudara terbuka pikiran saudara, agar saudara mengerti bahwa masalah nggak perlu takut dengan masalah, karena semua orang menghadapi masalah tersebut. Saya beri tulisan ini buat saudara. Jadi kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah, bukan menghindari masalah. Kebanyakan orang justru senangnya menghindari masalah. Selesaikanlah masalahmu hari ini, maka engkau akan berbahagia. So, apapun masalah Anda, konsepnya sama. Selesaikan masalah, and then lalu berbahagialah. Bilang amin.
Yes, haleluya. Yang keempat, saudara, yaitu yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menyadari ini, bahwa kita tidak istimewa. Banyak orang berpikir bahwa dirinya istimewa. No. Kita tidak istimewa. Filipi 3 ayat 12 dikatakan begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari, lihat kata-katanya, dia terus lakukan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus ini seorang pelayan yang memiliki latar belakang yang hebat. Dalam pendidikannya, dia hebat. Dalam karirnya, dia luar biasa. Tapi yang saya jumpai, Paulus tidak pernah menunjukkan kepada orang lain betapa istimewanya dia. Oleh sebab itu dalam pelayanannya, Paulus tidak pernah minta diperlakukan secara khusus. Beda ya, sama pelayan-pelayan Tuhan zaman now ya. Ketika kita melayani, kita pengen diperlakukan secara khusus. Saya juga mengalami situasi seperti itu. Saya pikir itu benar. Saya pikir itulah seorang hamba Tuhan diperlakukan secara khusus. Makanya seringkali yang terjadi hamba Tuhan, saya pikir kenapa banyak hamba Tuhan seringkali matinya muda. Ternyata saudara, hamba Tuhan seringkali diperlakukan secara khusus. Kalau masuk ke gedung gereja yang bertingkat tertentu gitu saudara ya, pendeta naik lift, jemaat naik tangga gitu saudara. Kalau jemaat bawa barang sendiri, kalau pendeta jalan tasnya dibawain, dia lenggang sendiri seperti itu. Jadi seringkali pendeta lebih diperlakukan secara khusus. Bahkan saking khususnya juga, kalau berkendara juga, dari satu tempat ke tempat yang lain, perlu dengan pengawalan khusus. Seolah-olah dia harus diperlakukan secara khusus. Dia istimewa seperti itu. Pada kenyataannya seorang hamba Tuhan itu dulos. Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang bukan untuk diistimewakan secara khusus, saudara. Bukan. Paulus tidak melakukan demikian. Paulus sungguh berbeda. Dia menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Karena dia tahu yang menjaminkan kehidupannya bukanlah apa yang orang-orang katakan. Dan bukanlah apa yang orang-orang lakukan. Bukan itu. Orang yang merasa istimewa, saudara, biasanya bekerja dalam salah satu dari dua area ini. Saudara bisa catat ya. Yang pertama, orang yang merasa istimewa biasanya berkata gini, saya luar biasa dan kalian semua payah. Dia berkata seperti itu, saudara. Oke, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Dia bisa berkata seperti itu. Nah, iblis hampir menjebak saya bahwa seolah-olah saya ini istimewa. Dengan berkata begini dulu, bahwa Romi ini orang baik, makanya setan takut sama dia. Wah, saya jumawa. Saya pikir saya istimewa nih, luar biasa. Dan saya berkata, saya istimewa, saya hebat, nggak ada orang yang sehebat saya. Itu bagian yang pertama, lihat baik-baik. Ya kan? Saya berpikir bahwa saya luar biasa, yang lain tidak seperti saya. Padahal saya terjebak, begitu saya baca Markus pada pasal 10 ayat 18, saya jumpai tidak seorang pun yang baik cuma Tuhan. Lalu saya sadar, saya telah tertipu, saya telah terperdaya. Dan saya harus bertobat. Ada banyak orang yang merasa seperti itu. Banyak para pemimpin menghasut orang-orang yang dia pimpin. Kamu tuh khotbahnya lebih bagus dari dia, kamu tuh lebih hebat, kamu tuh luar biasa. Membandingkan orang lain, seolah dia merasa istimewa seperti itu, saudara. Ya baik sih, memotivasi orang-orang yang dia pimpin, tetapi pola dan caranya itu yang tidak tepat sebenarnya. Dan saya menyadari akan hal tersebut. Lihat ini pola yang pertama, saya luar biasa, kalian semua payah. Cara yang kedua adalah, saya payah, kalian semuanya luar biasa. Jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Kalau yang kedua ini adalah orang-orang yang merasa dirinya rendah diri. Dia merasa bahwa kehidupannya kacau. Dan dia merasa bahwa orang-orang lain yang istimewa itu bertanggung jawab dengan kehidupan dia. Dia merasa bahwa kekacauan yang ada pada diri dia ini gara-gara orang-orang itu, gara-gara orang-orang lain. Dia merasa bahwa kehancuran dirinya gara-gara orang-orang yang pernah ada hubungan dengan dia. Atau mungkin karena faktor keluarga yang tidak memperhatikan dia. Dia merasa bahwa dirinya tidak berharga
orang-orang lain yang lebih hebat, yang harusnya bertanggung jawab dengan dirinya dia. Saudara yang kasih Tuhan, catat baik bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyadari bahwa kita ini tidak istimewa. Jangan merasa kita istimewa sendiri. Yang istimewa itu Tuhan. Makanya kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Jangan terbalik. Jangan muliakan manusia. Makanya saya sadar baik-baik sampai hari ini saya disadarkan. Maka kalau saya ketemu orang yang lebih banyak memuji saya akan berkata sama orang itu, berhenti memuji manusia. Pujilah Tuhan. Makanya saya berusaha menjaga diri saya kalau ada orang yang terlalu banyak memuji diri saya, saudara. Orang-orang seperti ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena ini jebakan nih. Ini bisa jadi seperti Simon. Simon siapa? Simon si penyihir nih. Yang coba memuji-muji, coba mengangkat-ngangkat. Padahal di balik itu ada maksud tertentu. Makanya saya menjaga diri saya dari orang-orang yang seperti itu. Yang cuman bisa coba-coba memuji-muji, mengangkat-ngangkat. Padahal di balik itu ada sesuatu yang punya agenda tertentu. Dalam artian, saya harus menjaga diri saya. Agar saya tidak terhanyut, terjebak dalam situasi yang salah. Iblis pengen kita berpikir bahwa diri kita istimewa. Saudara kasih Tuhan, saya berdoa buat saudara bahwa di hari Minggu ini kita belajar bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang ideal. Kalau memang tidak ada yang ideal, artinya kita belajar untuk menerima 4 poin ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa kedewasaan, kekristenan itulah menjadi target utama kehidupan kekristenan. Saya berdoa agar saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian, dan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku firman. Diberkati saudara di hari Minggu ini, dan saya berharap saudara bisa lebih mengembangkan konsep berpikir Anda, sehingga Anda menjadi orang-orang yang bisa jadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi orang-orang sekitar kita. So, maju terus di dalam Tuhan, tetap sukacita, menikmati hari Minggu yang penuh bahagia. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kami, kemurahan Tuhan ada bersama dengan kami, pertolongan Tuhan tidak pernah undur dari hidup kami. Kami boleh ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Karena itu aku memberkati seluruh anak Tuhan dimanapun mereka berada, dijumpai Tuhan, dikasihi Tuhan, dan aku berdoa agar apa yang mereka pegang, usahakan, kerjakan juga diberkati berhasil. Kami menyadari bahwa segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang ideal, maka kami tidak bisa menuntut orang lain seperti di dalam kesempurnaan meminta orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang perfect seperti kami harapkan. Bagian kami adalah mencontohkan, memberi petunjuk, mengajarkan orang untuk bersikap seperti yang Tuhan kehendaki. Maka terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk apa yang kami terima di hari Minggu ini. Aku berdoa Tuhan biar di bulan Desember ini bulan yang diberkati Tuhan. Rencana ibadah gereja kami, juga rencana Natal kami Tuhan, yaitu di dalam tanggal 24 Desember nanti. Berkati semuanya berjalan dengan lancar. Setiap tim yang terlibat persiapan acara, semuanya diberkati. Berkati tempat yang kami pakai, berkati untuk acara tersebut. Berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati acara Natal ini Tuhan. Bahkan berkati setiap gereja yang ada di Indonesia ini. Dimanapun siaran ini disiarkan, setiap mereka menyaksikan, mereka mengalami lawatan, mereka mengalami kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa ini. Berkati Indonesia dari Papua sampai dengan Aceh. Indonesia dalam lawatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah membantu pelayanan kami. Berkati mereka yang telah mensupport pelayanan ini. Apapun mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati. Aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usaha. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan. Diberkatilah engkau dalam studi sekolah kuliah. Diberkatilah engkau di dalam pelayanan. Apapun yang kau pegang, kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.